Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan yang akan mengajak kita untuk melihat sungguhkah Allah berdaulat atas bumi untuk menghukum atau mengasihi. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini pembacaan kita terambil dari Ayub pasal 37 yang nanti jemaat boleh baca secara lengkap. Dan nanti kita akan lihat bagian-bagian nats yang kita angkat dalam renungan hari ini. Yang menarik ketika dalam bagian ayat 5 dikatakan Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jadi kalau kita perhatikan bagian kitab 30 Ayub 37 ini merupakan bagian di mana Elihu sedang memberikan penguatan buat Ayub begitu ya. Tetapi yang menarik dalam penjabaran Elihu, dia melihat semua gejala alam ataupun penderitaan yang dialami oleh Ayub itu atas kedaulatan Tuhan dalam rangka menghukum ataupun mengasihi. Berdasarkan pola pandang ini, Elihu mendesak agar Ayub mengakui bahwa hal-hal ajaib yang di luar jangkauan pengertiannya itu benar-benar membawa dia tidak menggugat Allah, tidak meminta Allah sebagai orang yang bertanggung jawab untuk penderitaannya. Dan Elihu juga mengatakan kepada Ayub bahwa ia tidak bisa mewakili Ayub untuk melakukan ataupun meminta ataupun menghadapi Allah dalam rangka penderitaan Ayub. Nah, ulasan Elihu ini menempatkan Allah dalam suatu kotak sistem yang terkesan sempit dan kaku, seolah tindakan Allah dapat dimengerti pikiran manusia sehingga seorang dapat menghasilkan pikiran positif terhadap situasi buruk yang menimpanya. Penderitaan menunjukkan Ayub berada di pihak yang salah dan tidak ada jalan lain bagi Ayub kecuali bertobat. Nah, syukurnya Allah kita bukan Allah Elihu yang terikat oleh sistem buatan manusia. Dia adalah Allah yang mengasihi dan peduli akan ciptaannya, dan dalam Kristus ia menebus manusia agar kembali utuh dalam gambar kemuliaan Allah. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di sini apa yang dikatakan Elihu bahwa Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita, iya. Tetapi jika sampai ia akhirnya mengatakan bahwa Tuhan memakai itu untuk menghukum dan mengasihi, dalam konteks Ayub itu kurang tepat. Sehingga eh, percakapan Elihu ini sebenarnya menjadi wakil dari pola pikir kita yang kadang kita berpikir, "Oh iya, ini Tuhan sedang menghukum. Oh iya, ini Tuhan sedang, menunjukkan kasih," begitu ya. Nah, yang menarik dari perkataan Elihu, ia meminta Ayub untuk berilah telinga kepada semuanya itu. Hai Ayub, diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Nah, untuk kata berilah telinga kepada semuanya, diamlah dan perhatikan, ini menjadi sesuatu yang baik untuk setiap kita ketika kita sedang bergumul, sedang menderita, sedang menghadapi sesuatu, berdiam di dalam Tuhan dan memperhatikan perbuatan-perbuatan Tuhan itu sangat luar biasa. Sesederhana ketika kita sedang sakit ataupun sedang menghadapi tantangan yang ternyata Tuhan menolong dengan hal-hal kecil, Tuhan menolong dengan hal-hal sederhana. Bahkan di dalam berdiam kita bukan berarti tidak melakukan apa-apa ya, di dalam kita berdiam, kita semakin merasakan kepekaan akan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita diteguhkan, sungguhkah Allah berdaulat atas bumi untuk menghukum atau mengasihi? Ini tidak serta-merta saklek bisa kita pakai. Karena pada akhirnya kadang alam ini, bumi ini mempunyai di ritmenya sehingga baik itu gempa ataupun gunung meletus itu semua punya tatanannya sendiri yang kita tidak bisa dengan mudah, oh iya ketika Merapi meletus atau, gempa besar terjadi, dengan mudah mengatakan
Allah yang melakukannya dan menghukum manusia, tidak bisa ya. Jadi mari kita terus menghayati bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak tercapai oleh pengetahuan kita, tetapi kita diminta untuk berdiam dan memperhatikan keajaiban-keajaiban Allah dalam setiap dinamika kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita untuk menghayati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin.